Hari-hari berikutnya Elena lalui hanya dengan murung. Keceriaan gadis itu tak kunjung kembali meski orang-orang bergantian menghibur hatinya. Pikiran Elena masih dipenuhi rasa sakit atas pengkhianatan yang dilakukan keluarga ayahnya dan juga Chandra. Lagi apa? Tanya Bima yang entah muncul dari mana di belakang Elena. Memberi kecupan ringan di pipi bocah. 95. Tengil yang kini dengan bangganya ia akui sebagai istri, Bima ikut bergabung dengan Elena duduk di pinggir kolam renang. Gak ngapa-ngapain. Jawab El tersenyum. Kamu masih mikirin mereka. Bima menggenggam erat jemari Elena. Elena kembali hanya tersenyum dan menyandarkan kepalanya di bahu Bima. Sedikit. Ucapnya menghela napas. Manik hitam itu masih setia memandangi air kolam renang yang bening tertimpa cahaya matahari. Bima ikut menghela napas. Mendaratkan kecupan kecil bertubi-tubi di puncak kepala El yang membuat Elena mendongakkan kepala menatap wajah Bima yang langsung disambut senyum oleh sang pemilik. Kenapa? Bima bertanya dengan heran. Gak apa-apa. Cuma agak aneh aja tiba-tiba kami kayak gini ke aku. Rasanya kayak mimpi. Kembali El memandangi air kolam renang dengan lekat seolah mungkin saja nanti akan ada hiu di sana yang menarik untuk dilihat. Aku malah lebih nggak percaya. Kok bisa sih aku jatuh cinta sama bocah tengil macam kamu? Pakai pelet ya. Satu pukulan cukup keras dari Elena mengenai lengan Bima. Ya, meskipun sebenarnya Bima tidak merasakan apa-apa sih. Tetapi demi menyenangkan istri kecilnya, Bima tetap berakting kesakitan. Dan Elena yang menyaksikan itu hanya mendengus kesal. Gak usah akting. Au tahu itu gak sakit. Omel Elena marah. Bokongnya sengaja ia geser agak menjauh sedikit dari manusia kutub menyebalkan yang sayangnya sudah sangat Elena cintai. Apa sih, Yang? Kok malah marah? Ini beneran sakit tahu. Sungut pria dewasa itu manja dengan suara imut persis anak umur 5 tahun. Elena menoleh geli kepada suaminya. Yang? Apa Elena tidak salah dengar? Sejak kapan istilah unyu itu terlahir dari mulut Tuan Bima Dirgantara yang terhormat? Elena bahkan tidak bisa mengerti, kenapa manusia kutub itu bisa bersuara semanja itu sekarang. Astaga! Dan lihatlah sekarang. Mata elang itu mengerjap-ngerjap dengan mulut mencebik yang benar-benar membuat Elena ingin muntah detik ini juga. Kerasukan setan mana Bima? Di mana Bima menakutkan yang ia lihat tempo hari di kantor polisi? Apaan sih? Geli tahu nggak? Ujar Elena yang kini berlari masuk ke dalam rumah. Yah, kok malah ditinggal? Gumam Bima. Tunggu aku, El. Pekiknya kemudian yang kini sudah mengejar Elena. Tiba di ruang tamu, Bima masih mencari keberadaan istrinya. Namun di ruang tamu sepertinya tidak ada. Di dapur pun begitu. Akhirnya, dengan otak jenius yang dia punya, Bima sudah yakin bahwa El pasti ada di dalam kamar mereka. Kaki panjang Bima berlarian menaiki tangga dengan napas yang tidak terengah sama sekali. Merenang benar-benar tubuh yang sehat layaknya seorang atlet. Merapikan rambut yang sebenarnya sudah rapi, Bima langsung membuka pintu dan menyapa Elena. 96. Yang, kamu kok ninggalin aku? Tanyanya dengan kenyuan level maksimal. Orang yang sedang memegang beberapa setel jas di tangannya berdiri mematung dengan rahang yang hampir terjatuh ke lantai. Seluruh yang ia pegang jatuh ke lantai saking terkejutnya. Begitupun dengan Bima.
Wajah pria tampan itu sudah memerah bak kepiting rebus. Astaga! Hancurlah citra baknya selama ini. 2. Bersambung. 97. 93. Meneguk ludahnya kasar, Bima berdehem beberapa saat untuk menghilangkan ketegangan. Orang yang sejak tadi bengong melihat Bima pun segera tersadar dan segera memunguti setelan jas yang tadi sempat ia jatuhkan tanpa sadar. Sam, apa yang kau lakukan di kamarku? Tanya Bima terbata dengan rasa malu sampai ke ubun-ubun. Sam bergerak menaruh jas-jas tadi ke dalam sebuah koper berukuran kecil dan menunduk hormat pada Bima setelahnya. Saya sedang menyiapkan pakaian Anda untuk perjalanan bisnis ke Malaysia besok. Ucap Sam dengan suara yang jauh lebih terbata dari Bima. Kemana Elena? Nona muda sedang di kamar Nyonya besar untuk membantu mendekor ulang kamar Nyonya. Terang Sam masih dengan pandangan menabrak lantai. Hening sejenak. Tak ada suara setelahnya. Kedua pria dewasa itu hanya saling terdiam dengan pikiran masing-masing. Sam. Ya, Tuan Muda. Kamu tadi mendengar apa yang saya katakan ketika masuk? Bima bertanya dengan suara santai dan secarik senyum di bibirnya. Membuat ia semakin tampan saja. Namun, untuk pria berkepala pelontos di hadapannya, itu sama sekali tidak tampan. Yang ada justru itu terlihat horor. Sam cukup paham apa maksud pertanyaan Bima. Lelaki tampan atasannya itu tidak bermaksud menanyakan apa yang Sam dengar. Lah hanya memberi sindiran bernada ancaman pada Sam yang dapat Sam terjemahkan dengan bunyi, jangan sampai orang lain tahu tentang kejadian tadi atau besok namamu hanya akan tertulis di batu nisan. Dan maksud dari senyum tampan itu tak lain adalah untuk menyampaikan satu kalimat ketegasan, aku serius. Sam meneguk ludahnya kasar. Kenapa pula Sam merasa sangat bersalah sekarang? Padahal kan, dia tidak punya dosa sama sekali terhadap Bima. Bukankah ini sangat tidak adil? Maaf Tuan Muda. Sepertinya telinga saya sedikit agak bermasalah akhir-akhir ini. Saya bahkan tidak mendengar apapun saat Anda masuk kemari. Ucap Sam berbohong. Ini kan yang Anda mau Tuan Muda tersayang. Membuatku menjadi orang bodoh seperti ini. Mana ada orang yang tidak mendengar suara menggelikan yang terlalu keras keluar dari mulut Anda itu. Bima tertawa keras mendengar ucapan Sam. Tangan kanan Bima memang yang terbaik. Sangat peka dan bisa mengerti mau Bima tanpa dijelaskan. Andai saja Sam adalah wanita, mungkin Bima akan jatuh cinta kepadanya dari dulu. Wah, itu bahaya Sam. Kau harus cepat berobat ke rumah sakit. Mungkin begitu, Tuan Muda. Saya akan ke rumah sakit setelah ini. 98. Baiklah, kalau pekerjaanmu sudah selesai, segeralah berangkat. Saya tidak mau memiliki tangan kanan yang cacat, Sam. Itu berbahaya. Masukkan saja biayanya nanti ke tagihan pribadiku. Baik Tuan Muda. Yang seharusnya ke rumah sakit itu Anda, Tuan Muda. Sepertinya kepala Anda habis terbentur di mana sehingga omongan Anda jadi melantur. Makasih ya, El. Mama benar-benar senang kamu bisa bantuin Mama hari ini. Ucap Nyonya Puspa. Beliau menyesap secangkir teh hangat yang baru saja dibawakan salah satu art ke kamarnya. Sama-sama, Ma. El juga senang kok bisa bantu Mama. Balas gadis itu ikut tersenyum. Matanya memindai setiap sudut ruangan yang kini terlihat jauh lebih indah dari sebelumnya.
Perbincangan keduanya pun berlanjut terus-menerus hingga suara pintu terbuka membuat keduanya menoleh bersamaan. Ada Bima di depan pintu dengan wajah memerah bak kepiting rebus. "Kenapa, Bim?" tanya Nyonya Puspa heran. "Gak apa-apa. Pengen ke sini aja," jawabnya dengan langkah pasti mendekat pada Elena. "Tumben. Kamu kan paling malas kalau dipanggil ke sini sama Mama," ujar Nyonya Puspa mencibir. Bima mendesis sebal pada ibunya. Apa Nyonya Puspa tidak bisa menjaga citra putranya di hadapan El? El tuh kan dulu, Ma. Kalau sekarang udah beda lah. Oh ya. Nyonya Puspa memastikan dengan alis terangkat. Mama kok kayak gak percaya sama Bima gitu sih? Ujar Bima sebal. Ya memang enggak. Balas Nyonya Puspa santai. Demi apapun, tidak bisakah Nyonya Puspa menaruh kepercayaan sedikit pada perkataan putranya? Lihatlah dampaknya sekarang. Istri kecil Bima menampakkan ekspresi yang seolah-olah menghakimi Bima tanpa perlu mengeluarkan kata-kata. Bisakah Bima menyembunyikan kepalanya di dalam tanah saja? Alis Elena mengernyit dan melangkah mendekati Bima saat menemukan wajah suaminya yang merah padam. Punggung tangannya ia tempelkan di dahi Bima beberapa saat. "Kamu sakit? Muka kamu kok merah begitu?" tanya gadis manis itu khawatir. "Enggak kok. Aku gak apa-apa," jawabnya cepat. Bima sudah tahu bahwa ini pasti karena akibat menahan malu di hadapan Sam tadi. Awas saja jika Sam berani buka mulut atau kehidupannya sebagai jomblo sejati akan berakhir. 99. Kok malah bengong? Siapa yang bengong? Terus tadi ngapain kalau bukan bengong? Mematung. Elena meringis menahan kesal pada Bima. Jika saja tidak ada Nyonya Puspa di kamar ini, Elena sudah pasti akan memukul kepalanya dengan apapun yang bisa dijangkau tangan mungilnya. Persetan jika Bima kesakitan. Itu sudah resikonya memilih jalan sebagai manusia menyebalkan di muka bumi. Kalau kalian mau bertengkar, pindah ke kamar kalian aja gih. Jangan di sini. Imbuh Nyonya Puspa memperingatkan. Kita gak bertengkar kok, sahut keduanya bersamaan. Kompak amat jawabnya. Nyonya Puspa sudah tidak sanggup lagi untuk menahan tawa lebih lama. Sudah berapa lama dia tidak melihat Bima dan Elena bertengkar seperti ini. Rasanya sudah berabad-abad dan Nyonya Puspa benar-benar merindukannya. Elena dan Bima kompak saling mendesis dan melempar tatapan galak satu sama lain. Kalau kalian mau berantem, di kamar kalian aja. Jangan lupa, berantemnya harus menghasilkan cucu buat Mama ya. Lanjut Nyonya Puspa lagi. Bima tersenyum selebar-lebarnya dan Elena hanya mengerutkan alis heran. Bima setuju sama ide Mama. Seru Bima senang. Sebagai pria dewasa yang matang, Bima sudah sangat mengerti apa maksud perkataan ibunya. Lain halnya dengan Elena yang memang tidak pernah mengenal cinta sebelumnya. Gadis itu masih terlalu polos dan belum memiliki pengetahuan apa-apa tentang maksud yang tersirat di kalimat Nyonya Puspa. Selain pengetahuan tentang musik K-pop, isi otak gadis itu tidak ada lagi yang berguna. Laki-laki yang disukainya pun hanya satu sebelum Bima, yaitu Jungkook. Salah satu personil dari BTS yang menjadi biasnya sejak 2 tahun lalu. 1. Maksud Mama gimana, Bim? Aku gak paham sama sekali. Elena menarik ujung kaos yang dipakai Bima, meminta penjelasan. Nanti aja di kamar aku jelasin. Kalau perlu sekalian dipraktekin. Bima menarik buru-buru Elena keluar dari kamar Nyonya Puspa dan menuju kamar mereka sendiri.
Elena bahkan masih saja belum paham apa maksud dari perkataan Bima dan Nyonya Puspa. Ketika membuka pintu kamarnya sendiri, senyum Bima tadi langsung redup. Pasalnya, Sam masih ada di sana dan tampak sangat serius dengan laptop di hadapannya. "Kenapa masih di sini, Sam?" tegur Bima kesal. "Saya sedang mengerjakan beberapa berkas penting untuk pegangan kita dalam rapat di Malaysia nanti," jawab Sam tegang. 100. Apa lagi salahnya sekarang? Kenapa mata elang itu sepertinya sedang menebar aura permusuhan pada Sam? Apa sekarang Bima juga sudah menandai Sam sebagai musuh? Tapi di mana letak kesalahan Sam? "Kamu mau ke Malaysia?" Suara lembut itu memecah ketegangan yang sempat menguasai ruangan. Membuat napas Sam yang tadi sempat terhenti kembali berhembus dengan normal. "Terima kasih Nona El. Cuma 2 hari aja kok. Kamu gak usah sedih," jawab Bima tak kalah lembutnya. "Aku gak sedih. Aku cuma mau bilang, kalau kamu mau ke Malaysia, aku boleh ya nginap di rumah aku bareng Putri." "Sabar Bima. Jangan emosi." "Terserah," jawabnya dengan kesal sambil keluar dari kamar dengan terburu-buru. Elena dan Sam saling berpandangan tidak mengerti dengan kelakuan Bima. "Bima kenapa, Sam?" Sam hanya menggeleng. Dia juga tidak tahu kenapa Bima seperti itu karena seumur-umur Sam bekerja pada Bima, ini kali pertama Sam menemukan sifat Bina yang seperti itu. "Untuk kali ini, sepertinya Anda benar-benar sudah jatuh cinta, Tuan Muda." Bersambung. 101. 94. "RGGH. Kenapa si bocah tengil itu selalu bikin aku kesel? Apa-apaan tuh dia? Masa, suami mau ke luar negeri dia sama sekali gak merasa was-was? Memangnya dia gak takut kalau aku digoda sama perempuan lain selama berada di sana?" Sungut Bima kesal. Seolah-olah di ruangan itu ada orang yang mau mendengar keluh kesahnya padahal kosong. Dirinya kini memang sedang berada di paviliun tempat Saren biasa menginap. Sebuah tempat paling sepi dan jarang dijangkau oleh siapapun karena dianggap berhantu. Dan entah keberanian dari mana, Sam tetap memilih paviliun itu dibanding paviliun lain yang ada di rumah besar keluarga Dirgantara tanpa merasa terpengaruh dengan cerita orang-orang. Berada di sini tidak akan membuat Elena menemukannya dengan cepat karena istrinya itu pasti tidak kepikiran kalau dia akan bersembunyi di tempat Sam. "Cari aja aku dimanapun. Kamu gak akan bisa nemuin aku, ini hukuman karena udah bikin aku kesal." Hahaha, tawa menggelegar itu terdengar mengisi seluruh ruangan. Suara yang jauh lebih horor daripada gosip hantu paviliun ini. Kenapa? Karena Bima dan tertawa adalah dua kalimat yang sangat langka untuk disatukan. Bima berpikir bahwa Elena kini pasti sedang mencarinya untuk meminta maaf. Tetapi pada kenyataan yang sebenarnya, istri kecil kesayangannya justru malah sedang asyik memperkenalkan Jungkook BTS kepada Lala di taman belakang. Gadis yang baru saja menginjak usia 21 tahun itu merasa tidak perlu membujuk Bima karena El sudah hafal betul dengan sifat suaminya yang selalu bisa berubah-ubah setiap saat. Bima menggeliat di tempat tidur Sam dan langsung terkaget ketika melirik arloji di tangan kirinya sudah menunjukkan pukul 7 malam. Astaga! Berarti dirinya ketiduran sejak tadi di kamar Sam dan tidak ada yang membangunkannya. Buru-buru Bima segera keluar dari tempat Sam dan berlari kecil memasuki rumah utama dengan tertawa jahil. Pria dewasa itu berpikir bahwa Elena pasti sedang bersedih karena Bima telah mendiamkannya. Namun,
Tawa itu surut berganti tampang merengut ketika menjumpai Elena dan Lala yang masih setia berbincang tentang apapun yang berkaitan dengan Jung Kook di dapur. Karena penasaran, Bima akhirnya memutuskan menguping pembicaraan Elena dan Lala meski hal itu akan sangat melukai harga diri Bima jika sampai ketahuan. Wajar Non-El suka sama dia. Emang cakep banget sih. Udah gitu dia juga jago nyanyi sama bisa ngedance sekeren itu. Saya aja baru pertama lihat langsung senang loh, Non. Suara samar-samar Lala masih bisa Bima dengar dari jarak sejauh ini. Jantung Bima seolah terkena bom nuklir yang sangat dahsyat. Siapa lelaki yang dibicarakan mereka? Kalau berbicara ganteng, Bima yakin itu pasti dirinya. Tetapi, kalimat pendukung di belakang kalimat Lala yang berkata bahwa lelaki itu juga jago nyanyi dan ngedance, sudah pasti bukan Bima. Mana mau pria tampan itu melakukan hal yang menurutnya konyol seperti itu. Lihatlah. Aku udah suka sama dia dari 3 tahun lalu. Gak tahu kenapa, aku kok suka banget sama dia ya. Sampai-sampai wallpaper ponsel aku juga foto dia loh. Dek. Jantung Bima sekali lagi mendapat serangan. Apa jangan-jangan Elena sudah berpindah hati pada lelaki lain karena dia yang terlalu lama menggantung gadis muda yang berstatus istrinya itu? Apakah yang dulu Okta katakan padanya benar-benar sudah terjadi? Bagaimana ini? Tentu saja Bima tidak akan pernah rela melepaskan Elena untuk lelaki lain. Tidak kali ini ketika dia sudah sangat yakin akan perasaannya. 102. Tanpa pikir panjang, Bima segera naik ke kamar tidurnya dan mencari-cari di mana ponsel Elena berada. Berhasil menemukan yang ia cari, buru-buru Bima membuka ponsel Elena hanya demi membuktikan ucapan Elena tadi, bahwa wallpaper ponselnya adalah lelaki perebut bini orang itu. Awas saja kalau ternyata wajahnya tidak setampan Bima. Keberuntungan menghampiri Bima ketika tahu bahwa ponsel Elena tidak menggunakan pengaman sama sekali. Itu sangat memudahkan Bima untuk mencari tahu wajah lelaki sialan yang sudah berani merebut hati Elena darinya. Mata Bima membulat sesaat lalu menghempas ponsel Elena begitu saja keranjang. Menyebalkan. Kenapa pria itu terlihat sangat sempurna? Kulit putih dengan indik di kedua telinganya. Pria itu juga terlihat hampir seumuran dengan Elena. Jika mereka berjalan bersama, orang-orang pasti akan mengatakan bahwa mereka pasangan serasi. Kurang ajar banget tuh cowok. Berani rebut istri gue, berarti lo yang ngajak gue perang duluan. Geram Bima marah. Kembali ia mengambil ponsel Elena, memaksakan diri membuka galeri foto yang ada di sana meski rasa cemburu membuncah di dalam dadanya. Hati Bima panas ketika menemukan foto pria itu hampir memenuhi seluruh galeri foto ponsel milik Elena. Apa-apaan ini? Masa, semuanya cuma ada foto cowok ini? Terus foto gue mana? Gumam Bima sambil menggigit jari telunjuknya tanpa sadar. Beberapa kali pun ia scroll, tetap saja Bima tidak menemukan fotonya barang satupun. Apa-apaan bocah tengil itu? Dirinya memiliki banyak foto lelaki lain di ponselnya dan tidak menyimpan satupun foto dari suaminya yang super tampan. Pasti otak Elena memang benar-benar bermasalah. Bim, kamu ngapain pakai ponsel aku? Suara lembut Elena berhasil membuat Bima kelabakan. Pria tampan itu berbalik dengan wajah pias dan tatapan silih berganti memandang Elena dan ponsel gadis itu di tangannya. Bibirnya terasa kelut tak tahu harus mengatakan apa. Sementara Elena hanya menaikkan alisnya bingung menanti penjelasan Bima. Ini,
Aku cuma mau pinjam ponsel kamu buat nelpon punyaku kok. Aku lupa taruh di mana tadi. Kila Bima berbohong dengan cengir terpaksa. Elena menaikkan alisnya lagi, kemudian menunjuk ke arah pangkuan Bima. Terus, itu apa? Bima mengikuti arah telunjuk Elena. Lah kemudian tertawa terpaksa karena ketahuan berbohong. Jelas-jelas ponselnya berada di pangkuannya sendiri dan dia bilang tidak tahu taruh di mana. Hahaha. Ada di sini ternyata. Aku gak lihat loh dari tadi. Jawabnya sekali lagi dengan kebohongan tidak menguntungkan. Kamu lagi lihatin apa di HP aku? Ayo ngaku. Desak Elena dengan mata menyipit. Gak ada. Serius. Balas Bima terbata. 103. Elena memandang wajah gugup Bima dengan serius. Dirinya kemudian mengangkat bahunya acuh tanpa berniat memperpanjang masalah. Kasihan Tuan Satya dan Nyonya Puspajika menunggu lebih lama lagi untuk makan malam bersama. Toh, di dalam ponsel El juga tidak ada hal yang mencurigakan. Paling juga cuma ada foto-foto idola kesayangan Elena, yaitu Jungkook. Dan El cukup yakin bahwa mustahil Bima marah hanya karena dia mengidolakan Jungkook saja kan. Ya udah, turun makan malam dulu yuk. Mama sama papa udah nunggu. Kamu duluan aja. Oke. Jawab Elena yang kini sudah melangkah lebih dulu untuk turun ke bawah. Di saat sudah merasa yakin bahwa Elena tidak mungkin kembali, Bima segera mengirim salah satu foto pria asing itu ke ponselnya sendiri. Bima harus mencari tahu siapa laki-laki yang sudah siap mati muda karena sudah berani membuat Elena berpindah hati. Itu janjinya. Kamu beneran gak apa-apa aku tinggal? Tanya Bima memastikan. Gak apa-apa. Kamu gak usah khawatir, jawab Elena sambil merapikan letak dasi Bima sebelum suami kesayangannya berangkat ke bandara. Kamu masih cinta sama aku kan? Lirih Bima pelan. Mata elang itu menyiratkan ketakutan ketika menanyakan hal itu lagi pada Elena. Ya iyalah. Kan aku udah pernah ngomong ke Kanu. Jawab Elena santai sambil merapikan bagian depan rambut Bima. Kamu yakin? Gerakan tangan Elena menyentuh rambut Bima terhenti. Gadis mungil berwajah manis itu tertegun mendengar pertanyaan aneh dari Bima. Ya iyalah yakin. Balas Elena sambil memukul dada Bima pelan. Kok, kamu nanya hal kayak gitu sih? Ada apa? Lanjutnya lagi. Kamu gak berniat untuk menggantikan posisi aku dengan lelaki lain di hati kamu kan? Lagi-lagi pertanyaan yang menurut Elena aneh kembali mengalun penuh ketakutan dari mulut Bima. Enggak Bima. Elena memutar bola matanya jengah. Ada apa dengan Bima hari ini? Kenapa dia mendadak bisa bertanya hal yang seharusnya sudah ia ketahui jawabannya kepada Elena? Memangnya Elena masih bisa berpindah ke lain hati jika Bima selalu bisa membuat El semakin terperosok ke dalam perangkap cinta manusia kutub tampan itu? Apa yang otak cerdas Bima pikirkan? Bersambung. 104. 95. Setelah keberangkatan Bima ke Malaysia tadi pagi, kini Elena sedang berada di rumah sakit menemui Elio. Rasanya sudah agak lama Elena tidak melihat wajah yang tertidur pulas itu karena berbagai hal yang akhir-akhir ini mengganggunya. Elena membelai lembut tangan Elio sambil memandangi lekat wajah sang adik kembar. Elio, kamu kok masih betah tiduran aja sih? Padahal aku udah gak sabar pengen cerita banyak hal ke kamu. Elena mendesah pelan. Beginilah rutinitas setiap kali menemui Elio.
Selalu berbicara sendiri meski ia tahu mustahil Elio bisa membalas setiap keluh kesahnya dengan kata-kata. Kamu tahu nggak? Bima udah bilang suka ke aku juga loh. Aku senang banget rasanya. Cuma tetap aja, aku masih takut. Apa setelah kontrak pernikahan aku sama dia berakhir dia juga akan ninggalin aku? Mata Elena berkaca-kaca. Terus terang dirinya terlalu takut menanyakan kepastian kontrak pernikahan mereka pada Bima. El terlalu takut mendengar jawaban pria itu. El masih belum siap dengan kemungkinan terburuk yang bisa saja terjadi. Di tempat lain, tepatnya di salah satu restoran bintang 5 di kota J, Andra sedang bertemu dengan seorang wanita cantik berwajah khas Eropa yang beberapa hari yang lalu berhasil Andra temui kembali tanpa sengaja. Takdir sepertinya memang membawa gadis cantik itu ke dalam hidup Andra sebagai penyembuh luka untuknya. Setidaknya itu yang Andra yakini meski ia masih merasa bahwa hanya Elena yang masih bertahta di hatinya hingga saat ini. Gadis cantik itu tersenyum lebar saat Andra menyodorkan kalung miliknya kepadanya. Kalung yang sangat berarti untuk Sanum hingga perempuan itu hampir gila karena kehilangannya. Makasih ya. Aku benar-benar berutang budi banyak sama kamu. Sama-sama. Aku juga gak keberatan kok buat bantuin kamu terus. Sanum tersenyum menatap Andra yang asyik melahap makanan pesanannya. Andra pria yang baik. Sanum sangat tahu akan hal itu. Dirinya juga bisa melihat dengan jelas ke dalam mata pria di hadapannya kini bahwa Andra juga sedang terluka dan berusaha lari dari sesuatu sama seperti dirinya yang dulu. Kamu udah punya pacar? Pertanyaan Sanum sukses membuat Andra tersedak makanannya sendiri. Dengan cepat ia meraih gelas minumnya lalu meneguk cairan di dalam gelas itu hingga tandas. Alis Andra mengernyit heran mendengar pertanyaan yang Sanum lontarkan. Apa perempuan bule memang seagresif ini? Kok kamu nanya gitu? Tanya Andra balik sembari menopang dagunya dengan tangan kiri. Sanum melambaikan tangan ke udara. Gak apa-apa. Cuma penasaran aja. Perempuan cantik itu tersenyum dan menyendok es krim ke dalam mulut kecilnya. Andra mendengus kecil. Gadis cantik di hadapannya benar-benar tidak sabaran. Apa itu artinya Sanum menaruh rasa pada Andra? Jika iya, maka ini akan semakin bagus. Kesempatan Andra untuk melupakan Elena akan semakin 105. Terbuka lebar. Walaupun Andra tidak yakin apakah dirinya sanggup atau tidak. Kok malah bengong Andra? Tanya Sanum heran. Sejak tadi Andra hanya melamun tidak jelas. Apa jangan-jangan pria itu salah paham dengan pertanyaan Sanum barusan? Tidak mungkin kan? Kamu mikirin apaan sih? Kembali Sanum bertanya ketika Andra tak kunjung menjawab pertanyaan darinya. Cuma masalah kerjaan kok. Bukan hal yang penting. Jawab Andra berbohong. Sanum hanya mengangguk ragu menyetujui jawaban Andra lalu melanjutkan menyantap es krim pesanannya. Seorang gadis mungil terlihat baru saja memasuki restoran tempat Andra dan Sanum makan siang. Gadis itu tampak bersama seorang pria tampan berlesung pipi dengan senyum khasnya yang selalu ceria. Gadis dan lelaki itu terlihat beberapa kali melempar candaan sambil tertawa bersama. Andra yang melihatnya pun langsung terpaku di tempat tanpa tahu harus berbuat apa. Kemunculan Elena benar-benar di luar perkiraan Andra. Sanum mengernyit bingung melihat sikap Andra yang tiba-tiba saja gelisah. Mata pria itu terlihat fokus memandangi sesuatu di belakang Sanum. Dan ketika Sanum membalikkan badan mengikuti arah di mana tatapan Andra terkunci, matanya ikut membulat.
Dia mengenali siapa gadis mungil yang baru saja memasuki restoran itu. Sangat kenal malah. Tanpa sadar, kaki Sanum memaksa gadis itu berdiri dan melangkah mendekati Elena. Ketika Sanum berhenti tepat di hadapan El yang masih setia berbincang hangat dengan Pandu, Elena terkejut bukan main saat tanpa sengaja menabrak perempuan cantik di hadapannya. "Maaf Mbak. Saya nggak sengaja." Ucapan Elena terpotong ketika melihat wajah perempuan di hadapannya. Elena membekap mulutnya tak percaya. Apa dia sedang bermimpi? Keduanya bertanya bersamaan dengan tangan saling menunjuk. Detik berikutnya kedua gadis yang bersahabat sejak kelas 3 SMP itu sudah berpelukan erat satu sama lain dengan senangnya. "Ya ampun, kamu kemana aja? Kenapa kamu hilang tanpa kabar waktu itu?" tanya Elena tidak sabaran. Sungguh, Elena benar-benar merindukan Sanum selama ini. "Maaf, El. Aku waktu itu nggak sempat kasih kamu kabar. Dedi maksa aku buat pindah ke Norwegia setelah kematian Momi. Dan HP aku hilang pas di bandara. Jadi, aku sama sekali gak bisa hubungin kamu." Jawab Sanum menyesal. El mengusap wajah cantik Sanum. Kulit perempuan itu masih saja sama. Mulus dan terawat yang selalu membuat Elena iri. "Kok muka kamu tambah halus aja sih? Nggak adil." dengus Elena kesal. Sanum menjawab pertanyaan iri Elena dengan satu cubitan kecil di pipi gadis mungil itu. "Kok muka kamu makin bulet kayak bakpao sih?" balas Sanum tak mau kalah. 106. Mendengar gurauan Sanum yang sudah sangat lama tidak Elena dengar, ia pun langsung tertawa lepas. Candaan Sanum tetap itu-itu saja dari dulu. "Kamu kesini sama siapa?" Elena mengalihkan pembicaraan dengan rasa penasaran. Sanum berbalik dan menunjuk pada satu meja di mana seorang pria duduk dengan buku menu yang menutupi wajahnya. "Sama teman baru aku. Sini aku kenalin." Tanpa aba-aba Sanum menarik tangan Elena mendekat pada Andra. Sanum lalu menarik satu kursi di sampingnya untuk Elena duduki. "Andra, ini kenalin teman lama aku, Elena." Ragu-ragu, mau tidak mau, Andra harus menghadapi Elena. Tidak ada tempat bersembunyi dan tidak ada jalan putar balik lagi. Semua ini demi kelanjutan hidup Andra juga ke depannya. Jika ingin move on dari Elena, maka Andra harus menghadapi penyebabnya cepat atau lambat. "Loh, Kak Andra." Pekik Elena tak percaya. "Hai El. Sapa Andra kaku." "Loh, kalian berdua saling kenal?" ujar Sanum penasaran. Elena mengangguk membenarkan. "Kok bisa? Kenal di mana?" Kembali Sanum memberondong Elena dan Andra dengan pertanyaan karena semakin penasaran. "Kak Andra ini sepupunya suamiku, Bima." Jawab Elena tanpa menoleh pada Andra. Sejak Andra menyatakan perasaan pada El, hubungan mereka memang bisa dibilang tidak seakrab dulu. Bahkan, keduanya kini malah terlihat asing satu sarna lain dan bersikap canggung. "What? Kamu udah nikah?" Suara terkejut Sanum benar-benar memekakkan telinga. "Suara kamu biasa aja dong, tegur Elena sambil memegang kupingnya yang terasa pengang karena teriakan Sanum. "Kamu udah nikah? Sejak kapan?" Kini suara Sanum malah terdengar setengah berbisik. "Belum lama ini kok. Nanti deh kapan-kapan aku cerita ke kamu. Janji ya."
Iya. Sementara Andra hanya terpaku diam di tempatnya menyaksikan percakapan dua perempuan di hadapannya. Terus terang, Andra masih sangat syok saat tahu ternyata Sanum dan Elena saling mengenal bahkan sangat akrab. Jika sudah begini, bagaimana cara Andra bisa menjadikan Sanum pelarian tanpa merasa bersalah pada Elena? Bersambung. 107. 96. Pemandangan kendaraan yang berlalu lalang di jalan raya di bawah sana membuat Bima yang menatapnya dari lantai 15 gedung apartemen miliknya di Malaysia belum juga menghilangkan keraguannya terhadap perasaan Elena. Rasa takut dan was-was ketika membayangkan Elena bersama dengan lelaki yang fotonya hampir memenuhi seluruh galeri ponsel istrinya benar-benar membuat Bima ingin segera kembali ke Indonesia. Namun sayangnya, rencana itu tidak akan bisa berhasil mengingat jadwalnya yang cukup padat dan betapa susahnya meyakinkan salah satu pemilik perusahaan yang Bima ajak sebagai distributor produk dari perusahaannya di Malaysia. Tak banyak yang bisa Bima lakukan. Lah hanya meminta pandu atau lebih tepatnya mengancam salah satu anak buah kepercayaannya itu untuk terus mengikuti Elena kemanapun istrinya pergi. Dan dari laporan pandu sejauh ini, El tidak bertemu dengan siapapun kecuali Andra dengan teman wanitanya di salah satu resto ternama di kota J. Jika boleh jujur, emosi Bima hampir saja meledak ketika tahu bahwa Andra kembali bertemu dengan istrinya lagi. Kenapa sepupunya yang cukup tampan itu selalu menemui istrinya ketika Bima tidak ada? Masih berharapkah dia untuk mendapatkan Elena? Tentu itu tidak mudah karena Bima cukup percaya diri bahwa El tidak mungkin bisa berpaling dari dirinya seorang. Apa menurut kalian Bima terlalu percaya diri? Tentu saja. Orang tampan bebas berkeyakinan apapun. Tuan muda mencari saya. Suara Sam terdengar dari belakang pria tampan itu dan langsung membuyarkan pikiran-pikiran buruk yang sempat bersarang di otak cerdas Bima. Ada yang harus kamu cari tahu untuk saya, Sam. Jawab Bima tanpa berbalik. Tentang apa tuan muda? Cari tahu identitas seseorang untuk saya. Dapatkan informasinya sesegera mungkin. Baik tuan muda. Mana foto orang itu? Bima menghela napas kasar lalu merogoh ponsel di saku celananya dan memberikannya pada Sam. Orang kepercayaannya itu pun langsung menerima ponsel yang Bima berikan dan melihat wajah orang yang ingin atasannya cari tahu. Cukup tampan. Gumam Sam dalam hati. Ada salah apa bocah tampan ini sehingga harus berurusan dengan tuan muda? Boleh saya tahu, kenapa Anda ingin mencari tahu siapa pria ini? Tanya Sam sedikit penasaran. Bima meringis mendengar pertanyaan Sam. Pertanyaan yang membuat hati Bima semakin tak karuan karena kembali diliputi rasa cemburu yang pekat. Pria itu sudah berani merebut Elena dari saya. Geram Bima menahan amarah. Sam memandang sekali lagi wajah pria tampan yang ada di ponsel Bima. Entah karena apa, firasat Sam mengatakan bahwa ini bukanlah ide yang bagus sama sekali. Lam merasa bahwa sesuatu di luar dugaan pasti akan terjadi tetapi Sam tidak tahu kenapa dan karena apa. Yang jelas, wajah lelaki muda yang diperlihatkan Bima tampak tidak asing bagi Sam. Namun ia kurang yakin di mana ia melihat anak muda itu sebelumnya. Apa pula maksud dari kalimat Bima yang mengatakan bahwa anak muda di foto itu sudah merebut El? Apa Bima baru saja menuduh istrinya selingkuh dengan pria lain? Tuduhan aneh macam apa itu? Jangankan selingkuh, keluar. 108. Rumah saja istri kecilnya jarang. Jadi, di mana kesempatan El untuk bertemu berdua dengan anak muda yang ingin Bima cari tahu? Anda yakin bahwa nona muda selingkuh dengan pria ini?
Bima menghela salah satu tangannya ke udara. La menolak asumsi Sam. Elena tidak selingkuh Sam. Lelaki kurang ajar itu yang ingin merebut bocah tengil dariku. Ujar Bima gelisah. Cek, kenapa para lelaki hanya tertarik dengan wanitaku saja? Memangnya stok perempuan cantik sudah habis di muka bumi? Gerutunya kesal. Anda sudah bertanya pada Nona Elena tentang lelaki ini? Enggak lah. Kalau saya tanya, pasti Elena gak mau ngaku. Saya cuma ngecek ponselnya doang, tapi yang ada cuma foto cowok jelek itu aja di galerinya. Dan lebih parahnya lagi, foto saya satu pun tidak ada di ponselnya. Apa ini nggak gila? Coba bayangin perasaan saya, San. Saya hanya bertanya satu kalimat, tetapi kenapa Anda membalasnya seperti sedang membacakan cerpen tuan muda? Sejak kapan Anda berubah secerewet ini? Saran saya, ada baiknya jika Anda berbicara langsung pada Nona Elena lebih dulu daripada. Apa sekarang Kanu sudah mulai malas bekerja Sam? Potong Bima dengan suara dinginnya. Bukan begitu maksud saya. San sudah merasa bahwa kerongkongannya terasa kering. Napasnya tercekat dan lidahnya terasa keluh. Jangan bilang bahwa Bima ingin memecat Sam hanya karena masalah rumah tangganya yang sama sekali bukan urusan Sam. Kalau begitu, lakukan saja tugasmu dan jangan banyak berkomentar. Sejak kapan kamu jadi banyak bicara begini, Sam? Yang banyak bicara di sini justru adalah Anda tuan muda Bima yang terhormat. Sam membuang napasnya kasar. Jika saja Sam tidak pernah mengucapkan sumpah akan setia selamanya mengabdi pada Bima, Sam yakin bahwa mungkin saja Bima sudah sekarat karena cekikan maut miliknya. Dasar majikan menyebalkan. Akan saya laksanakan sekarang, tuan muda. Sam segera membungkuk hormat dan melipir cepat dari hadapan Bima. Sam harus secepatnya pergi, karena jika masih berada di sana Sam sangat yakin semua yang ia pikirkan akan menjadi kenyataan. Ada apa? Tanya Okta yang berpapasan dengan Sam di depan pintu kamar Bima. Perempuan cantik dengan body bag supermodel itu kebingungan karena wajah Sam yang merah padam setelah keluar dari kamar Bima. Matilah aku. Pasti si Bima abis marahin Sam tadi. Terus aku mesti gimana? Gimana kalau aku jadi sasaran dia berikutnya? Sam menggeleng. Tidak apa-apa. Kamu ingin menemui tuan muda. Lia, saya harus memberitahu beliau tentang jadwalnya hari ini. Angguk Okta dengan senyum menawan. Napasnya. 109. Benar-benar lega karena Sam mengatakan tidak ada apa-apa. Silahkan. Sam memberi jalan sembari menahan pintu untuk Okta. Terima kasih. Ucap Okta sedikit canggung. Diperlakukan semanis ini oleh Sam benar-benar hal yang jarang Okta temui. Dan sejujurnya, Okta sedikit senang karena dia adalah wanita pertama yang Sam ajak bicara lebih dari 2 kalimat setiap kali bertemu. Sam menghembuskan napas lega ketika Okta sudah masuk ke dalam kamar Bima. La kemudian menutup kembali pintu itu dan berjalan cepat menuju kamarnya sendiri. Ada tugas penting yang ingin ia selesaikan cepat sebagai tanda permintaan maaf Sam karena sudah memancing emosi Bima tadi. Pandangan Sam hanya terfokus pada layar di hadapannya. Berbekal pengetahuan yang ia pelajari secara otodidak sejak kecil, Sam berniat membobol data pria yang fotonya Bima berikan untuk ia cari tahu. Bukan hal yang sulit bagi Sam untuk menemukan nama lengkap, tanggal lahir serta tempat tinggal pria itu. Akhirnya, setelah berkutat selama 15 menit dengan laptop canggih miliknya, Sam benar-benar tercengang dengan temuannya.
Apa-apaan si Bima Dirgantara itu? Apa dia sedang bercanda dengan Sam? Pria yang sudah ia tuduh ingin merebut istrinya adalah seorang artis Korea yang tergabung dalam sebuah boyband ternama di negeri ginseng tersebut. Sam hanya bisa menepuk jidatnya keras sambil memejamkan mata. Apa yang harus Sam sampaikan agar Bima tidak akan merasa malu jika mengetahui yang sebenarnya? Elena bukan menyukai pria itu dalam artian cinta pada seorang lelaki. Gadis manis itu hanya sekedar mengidolakan lelaki muda yang Sam kenali bernama Jungkook dari grup BTS itu. Tidak lebih dan tidak kurang. Sekali lagi Sam meringis tertahan kala sudah mengingat di mana Sam pernah melihat pria itu. Dirinya pernah melihat bahkan sering melihat Okta memutar video penampilan mereka di YouTube ketika sedang istirahat kerja. Dan tak jarang Okta memaksa Sam untuk ikut melihat. Sekarang katakan, bagaimana caranya menyampaikan tentang kesalahpahaman ini tanpa melukai harga diri Bima yang tidak tahu bahwa Jungkook hanyalah idola Elena? Berambung. 110. 97. Sam berdiri di depan pintu kamar Bima dengan keraguan menggunung antara ingin masuk dan tidak. Di tangannya sudah ada amplop besar berwarna coklat berisi data diri lelaki yang Bima ingin ketahui identitasnya. Sam sesekali menengadah ke atas lalu melirik lagi amplop coklat di tangannya bingung. Kalimat macam apa yang harus ia rangkai agar tuan mudanya tidak akan merasa bahwa harga dirinya yang setinggi langit terjun bebas ke tanah hanya karena cemburu buta yang tidak masuk akal. Sam menggerutu dalam hati. Bima yang jatuh cinta, tetapi dia yang ikut-ikutan pusing. Tidak bisakah Bima menyelesaikan urusan hatinya sendiri tanpa melibatkan Sam sama sekali? Dalam sekali tarikan nafas, Sam akhirnya memutuskan membuka pintu kokoh di depannya dan menjumpai Bima yang sedang sibuk memeriksa laporan anak cabang perusahaannya di Malaysia. Atasannya itu terlihat sangat serius dengan laptop di hadapannya dan sebuah kertas yang ia cepat coret dengan pulpen. Telunjuk kirinya memijit-mijit ujung pelipisnya yang menandakan bahwa Bima sedang dalam mode serius tingkat dewa. Jangankan Sam. Nyamuk saja pasti tidak berani mengganggu Bima yang seserius saat ini. Sam menghela nafas dan memutuskan putar balik keluar dari kamar atasannya. Belum sempat membuka pintu yang tadi ia lewati untuk masuk, suara bariton Bima yang terdengar lelah menyapa pendengaran tajam milik Sam. Sam. Langkah Sam terhenti dan kembali memutar badan seraya membungkuk hormat kepada Bima. Pria berkepala pelontos itu kembali berjalan ragu menghampiri tuan mudanya yang tetap terlihat tampan meski hanya memakai kaos berwarna hijau tua dengan rambut yang tidak ditata sama sekali. Sudah dapat yang aku minta. Bima meletakkan pulpen yang ia pegang di atas meja lalu berjalan memutari meja kerjanya dan berhenti tepat di hadapan Sam. Jantung Sam sudah berdebar kencang sejak tadi. Ragu-ragu tangannya memberikan amplop coklat yang sedari tadi ia pegang ke bos dinginnya. Sam sama sekali tidak tahu harus mengatakan apa selain hanya terdiam seperti patureng. Sambil menerima amplop yang diulurkan Sam, Bima diam-diam memperhatikan tingkah Sam yang hari ini terlihat berbeda dari biasanya. Ada apa dengan orang kepercayaannya hari ini? Apa Sam sedang sakit atau apa? Kamu sakit? Tanya Bima sambil membuka amplop yang tadi ia terima dari Sam. Tidak tuan muda. Saya baik-baik saja. Jawab Sam cepat. Alis Bima refleks terangkat mendengar bantahan dari Sam. Kalau tidak sakit, kenapa wajahmu pucat begitu? Kalau memang sakit, lebih baik kamu ke rumah sakit saja. Soal biayanya, masukkan ke tagihanku seperti biasa. Jangan menggunakan uang pribadimu. Sam meneguk salivanya kasar. Bagaimana cara menjelaskan bahwa ia tidak sakit?
Wajahnya pucat justru karena mengkhawatirkan harga diri Bima yang akan terjatuh jika tahu bahwa yang ia curigai adalah seorang idol dan sama sekali tidak pernah bertemu dengan istrinya. Sam yang paling tahu bagaimana watak seorang Bima. Orang yang paling anti dibilang salah karena memang tidak pernah melakukan kesalahan sekecil apapun sejak dulu. Namun hari ini, pria nyaris sempurna itu sudah melakukan kesalahan untuk pertama kali dan itu semua terjadi hanya karena sikap. 111. Berlebihannya yang terlalu takut untuk kehilangan sang istri. Sementara tangan Bima sudah mengeluarkan isi dari amplop coklat itu. Ada beberapa foto yang dicetak berukuran lumayan besar oleh San dan langsung dihempas Bima ke atas meja dengan sebal. Cih. Untuk apa juga Sam mencetak foto lelaki perebut istri orang itu sampai sebesar ini? Berikutnya, ia meraih beberapa tumpukan kertas dan mulai mengernyit bingung membaca semua informasi yang ada di sana. Bima tampak menahan diri untuk tidak merutuki kebodohannya sendiri setelah tahu siapa lelaki itu sebenarnya. Pria yang tinggal begitu jauh dari Elena berada. Pria yang mustahil melirik Elena di antara ratusan ribu fans perempuannya yang berkerumun dari berbagai penjuru dunia. Pria yang bahkan jika bertemu dengan Elenanya pun belum tentu akan melirik. Ralat. Kalimat yang terakhir itu tidak benar sama sekali. La tetap yakin bahwa tidak seorang pun laki-laki di dunia yang akan mampu menolak pesona dari Elenanya. Tidak terkecuali lelaki yang ada di foto itu. Sam. Panggil Bima pelan. Ya tuan muda. Jawab orang kepercayaannya itu dengan terbata. Apa kamu bisa merahasiakan semua ini dari siapapun? Tentu tuan muda. Saya pasti tidak akan membuka mulut saya sembarangan bahkan jika nyawa saya menjadi taruhannya. Bagus Sam. Kedua lelaki hebat itu saling berpandangan mengerti. Tak ada yang menerangkan dengan jelas maksud dari perkataan mereka namun keduanya sudah sangat paham apa yang mereka berdua bicarakan. Benar-benar ikatan jiwa seia sekata. Suami istri bahkan belum tentu bisa menyaingi ikatan batin yang kuat antara dua pria hebat itu. Maaf mengganggu waktu Anda sebentar Pak Bima. Ada berkas yang perlu Anda periksa dulu. Suara anggun Okta menggema dan membuat dua pria tadi kelabakan ingin menyembunyikan foto-foto milik idola Elena yang berada di atas meja kerja Bima. Langkah kaki Okta yang semakin mendekat sambil membuka map yang ingin ia berikan pada Bima membuat Bima yang panik tanpa sengaja menjatuhkan lembaran foto Jung Kook ke lantai tepat di bawah kaki Okta. Sekretaris cantik itu mengernyit bingung sambil memperhatikan apa yang baru saja diinjak Hels 7 centinya di bawah sana. Meletakkan berkas yang ingin ia berikan pada Bima di salah satu kursi di dalam ruangan itu, Okta kemudian mengambil foto-foto yang berhamburan di lantai tersebut dan menatap heran pada dua lelaki yang sepertinya sedang menahan malu setengah mati. Kaki jenjang miliknya kembali melangkah dan berhenti tepat di hadapan Bima. Okta menatap Bima penuh curiga dan merebut kertas berisi biodata Jung Kook dari tangan atasannya itu. Sepersekian detik berikutnya, Okta tertawa keras tanpa peduli bahwa ia bisa saja kena pecat nantinya. Anda serius Pak? Sekarang Anda juga memata-matai idol K-pop. Ujar Okta dengan nada mengolok. Betapa hebatnya bos besar Okta itu. Bima mendelik galak dan mengancam Okta lewat tatapan mata elangnya. 112. Siapa yang mencari tahu? Saya sama sekali tidak pernah melakukan hal segila itu. Bentak Bima menahan malu. Apa Okta ini sudah siap angkat kaki dari perusahaan Bima sehingga dengan beraninya dia menertawai atasannya sendiri. Nol Rang yang sudah memberinya pekerjaan dengan gaji layak dan jaminan kesejahteraan untuk keluarganya.
Ah, saya mengerti. Jangan-jangan Anda menuduh Elena berselingkuh dengan Jungkook hanya karena El mengidolakan dia. Tebak Okta tepat sasaran. Tidak. Siapa yang begitu? Kamu pikir saya suami seposesif itu? Ujar Bima membela diri. Diliriknya wajah Okta yang tampak tidak percaya dengan perkataannya barusan. Dan lihatlah ke arah Sam sekarang. Orang kepercayaan Bima itu bahkan tidak berniat bersuara sama sekali sejak tadi. Membiarkan atasannya menanggung malu sendiri dan berusaha terbebas dari kekangan yang terus saja Okta berikan. Mau mati kamu, Sam. Kurang lebih begitulah arti yang dapat Sam tangkap dari sorot mata Bima yang melotot horor kepadanya. Maafkan saya tuan muda. Saya tidak bisa membantu sama sekali. Kenapa Anda bisa sekonyol ini sih, Pak? Di mana otak cerdas Anda yang selalu logis berpikir itu? Cerca Okta tak ada habisnya. Ya mana saya tahu kalau dia ternyata artis dan tinggalnya di Korea sana. Salahkan Elena yang menyimpan banyak koleksi foto lelaki lembek yang cuma bisa menari itu dan bukannya menyimpan foto suaminya sendiri. Teriak Bima yang kini sudah pasrah menerima kekalahan. Sial. Di mana lagi letak harga diri Bima harus ia sembunyikan agar tidak dijatuhkan lebih banyak lagi oleh Okta. Dasar sekretaris menyebalkan. Lihat saja nanti. Bonus yang kemarin Bima beri saat ia memberikan nasihat yang membuat Bima mengakui perasaan cintanya pada Elena akan ia cabut kembali. Rasakan itu Okta. Sementara Okta kembali tertawa keras sambil memegangi perutnya. Kapan lagi dia bisa mengolok Bima sepuas hati seperti saat ini? Sudah waktunya Bima membalas semua perlakuan mengesalkannya kepada Okta. Terima kasih untuk Elena yang sudah melahirkan momen ini untuk Okta. Karena kehadiran Elena, akhirnya doa-doa Okta agar suatu hari ia bisa menertawai Bima sepuasnya terwujud juga. Nikmat yang benar-benar hakiki untuk bawahan yang selalu ditindas sesuka hati oleh atasan menyebalkannya. Rasakan itu Bima. Setelah tawanya reda, Okta mengeluarkan ponsel miliknya dan menyodorkannya kepada Bima. Apa ini? Tanya Bima heran. Periksa saja, Pak. Jawab Okta santai. Menuruti permintaan sekretaris cantik itu, Bima memeriksa HP Okta dan menemukan banyak sekali foto yang sama dengan yang ia lihat di HP Elena. Masih menahan rasa malu yang menggunung, Bima menyerahkan ponsel milik Okta kembali ke pemiliknya. Apa gunanya kamu memperlihatkan itu ke saya? Saya hanya ingin memberitahu bahwa bukan hanya istri Anda yang mengidolakan dia. Saya juga salah satunya, dan di luaran sana pasti lebih banyak lagi. Tapi, dari mana pemikiran gila Anda berasal bahwa El menyukai Jungkook dan 113. Berselingkuh dengannya. Tawa Okta kembali pecah. Astaga Pak. Anda benar-benar sudah diperbudak cinta buta. Berhenti tertawa atau kamu saya pecat sekarang juga. Ancam Bima sungguh-sungguh. Okta hanya mengangkat bahunya acuh. Sekretaris cantik itu mengambil kembali map yang tadi ingin ia berikan pada Bima dan balik mengancam atasannya. Silahkan saja. Tetapi saya akan mengadukan Anda kepada Elena bahwa Anda sudah mencurigai dia berselingkuh dengan Jungkook. Saya juga akan bilang bahwa Anda membenci idola Elena itu. Ujar Okta balik mengancam dengan nada penuh kesopanan namun dibalut intimidasi. Hah! Jangan coba-coba meremehkan kekuatan Fanggel. Kamu sudah mulai berani ya? Desis Bima galak. Tidak sama sekali, Pak. Saya hanya sekedar mengingatkan tentang bagaimana mengerikannya perempuan saat kesenangannya dikacaukan orang lain sekalipun itu orang yang kita cintai.
Jawabnya dengan senyum manis lalu membungkuk hormat pada Bima. Tenang saja, rahasia Bapak aman bersama saya. Ujar Okta lalu berbalik keluar dari kamar Bima. Bima meneguk ludahnya gugup. Apa benar marahnya perempuan semenakutkan seperti yang Okta katakan? Perempuan cantik itu kembali berbalik dan menatap Sam dan Bima yang wajahnya sama merahnya karena menahan malu. Astaga! Mereka benar-benar terlihat lucu, pikir Okta. Setelah Okta keluar, Bima kini melempar kekesalannya kepada Sam yang sebenarnya tidak salah apa-apa. Ini semua gara-gara kamu, Sam. Gerutu Bima sambil berlalu menuju kamar mandi. Kenapa ini menjadi salah saya tuan muda terhormat? Bukannya saya sudah mengingatkan Anda untuk bertanya langsung pada nona muda. Siapa yang keras kepala dan tidak mau mendengar? Bukannya itu Anda. Andai kalimat itu bisa lantang keluar dari mulut Sam. Bersambung. 114. 98. Hari ini hari kedua Bima berada di Malaysia. Elena yang merasa kesepian tetap memutuskan bermalam di rumah lamanya menghabiskan waktu bersama putri, Nadia dan Diva sekedar untuk melepas rindu karena sudah lumayan lama mereka tidak bertemu. Ketika pagi menjelang, Elena terpaksa harus sendiri lagi dan hanya diawasi secara diam-diam oleh Pandu dari jarak yang cukup membuat Elena merasa tidak terusik. Itu pesan yang Bima beritahukan pada Elena sebelum berangkat. Bahwa Pandu akan mengawasinya namun tidak akan berada terlalu dekat dan Elena tidak boleh kemana-mana tanpa persetujuan dari Pandu. Segala keputusan berada di tangan bodyguard tampannya itu selama suami kesayangan El berada di Malaysia. Elena memutuskan memasak sarapan untuk dirinya sendiri setelah ketiga sahabatnya berangkat kerja. Namun, belum sempat ia memulai, suara bel pintu depan berbunyi membuat Elena kembali melepas celemek yang tadi sudah sempat ia pasang. Sanum. Pekik Elena senang. Dirinya sama sekali tidak menyangka bahwa yang datang bertamu sepagi ini adalah sahabat baiknya zaman sekolah dulu, Sanum. Aku bawain kamu sarapan loh. Balas Sanum tak kalah riangnya sambil memperlihatkan plastik berisi makanan yang ia tenteng. Kebetulan banget aku memang belum makan. Ya udah. Masuk dulu yuk. Ajak Elena dengan tangan kanan yang menggandeng Sanum masuk ke dalam rumahnya. Sanum mengedarkan pandangannya mengelilingi setiap penjuru ruangan yang ia lewati bersama Elena menuju dapur. Tidak ada yang berubah. Semua masih sama seperti kala terakhir kali Sanum menginjakkan kaki di rumah sederhana ini. Rumah ini masih sama kayak terakhir aku ke sini, El. Puji Sanum sambil mendaratkan bokongnya di salah satu kursi di meja makan. Elena yang baru saja mengambil piring dan sendok di tempatnya hanya tersenyum kemudian membuka makanan yang dibawa Sanum. Lah kemudian memindahkan makanan itu ke piring dan memberikannya satu untuk Sanum. Ya, begitulah. Aku sengaja nggak mau mengubah apapun yang ada di rumah ini agar kenangan mama sama papa tetap ada meski mereka udah ke surga duluan. Jawab Elena seraya tersenyum. Kamu hebat, El. Kamu bisa setegar ini meski mama papa kamu udah nggak ada. Aku salut. Puji Sanum lirih. Udah ah. Mending kita makan dulu aja. Bahas sedih-sedihnya nanti belakangan. Gurau Elena berusaha menyembunyikan kesedihannya. Sanum hanya tersenyum sambil memandang wajah Elena yang terlihat lahap memakan makanannya. Sanum kagum pada Elena. Gadis manis itu tetap bisa tersenyum meski hidupnya telah mengalami kejatuhan yang luar biasa dahsyat. Kehilangan orang tua,
saudara yang koma, dan keluarga yang mengkhianati. Luka Elena terlalu parah namun bisa ia atasi dengan caranya sendiri. Lalu bagaimana dengan Sanum? La juga sama dengan Elena. Kehilangan sang ibu yang membuat Sanum merasa hidupnya berhenti ketika itu juga. Tetapi bukankah hidupnya jauh lebih beruntung? 115. Dibanding Elena. Setidaknya ia masih memiliki ayahnya, serta seluruh keluarga baik dari ayah dan ibunya yang selalu setia mendukung. Bahkan, ia masih memiliki Nyonya Rosie, sang ibu tiri yang selalu Sanum benci namun hanya dibalas cinta oleh wanita tua itu. Kok malah bengong? Makan, tegur Elena yang melihat Sanum hanya melamun. Lia, ini juga mau makan kok. Balas Sanum dengan senyum menawannya. Selesai makan, keduanya kini berpindah ke kamar Elena yang berada di lantai 2. Lagi-lagi Sanum tersenyum senang. Dengan riang, ia menjatuhkan tubuhnya ke atas kasur Elena sambil menaikkan kakinya hingga telapak kakinya menempel di tembok. Elena mengikutinya sedetik kemudian. Kedua gadis cantik itu saling berpandangan dan tertawa geli. Mereka sama-sama masih mengingat kebiasaan mereka dulu. Elio, apa kabar? Sanum memecah keheningan sambil memperhatikan kedua kakinya dan Elena. Elena mendesah samar. Masih sama kayak terakhir kali kamu lihat. Anak rese itu belum mau bangun juga dari tidur panjangnya. Tawa kecil mengikuti akhir kalimat El namun sayangnya tidak terdengar lucu sama sekali. Yang ada hanya rasa sesak dan miris karena penantian lama yang tak kunjung berujung. Sanum merangkul bahu Elena. Sabar aja. Aku yakin kok, dia pasti bakalan bangun cepat atau lambat. Jangan nyerah. Tangsia. Sama-sama. Siangnya, Elena dan Sanum sepakat untuk berangkat ke rumah sakit menjenguk Elio. Elena sesekali menyapa beberapa perawat yang sudah ia kenal dan berakhir ketika ia membuka pintu dan masuk menjenguk Elio yang masih setia berbaring. Sanum menyusul di belakangnya dengan sedikit ragu. Entahlah. Sanum tidak tahu dengan perasaannya sendiri. Apakah ia masih sanggup menatap wajah tertidur itu lagi tanpa harus menangis seperti 3 tahun yang lalu? Sini. Jangan jauh-jauh. Panggil Elena yang sudah berada di dekat kepala saudara kembarnya. Sementara Sanum masih berdiri di ambang pintu dengan tangan menggenggam kuat pada tali tasnya. Sanum berjalan ragu dan mendekati Elena. Kini wajah lelaki yang sedang tertidur panjang itu nampak jelas dari jarak sedekat ini. Sanum ingin menangis andai saja Elena tidak ada. Kenapa Elio bisa seegois ini dan membiarkan dia dan Elena merana hanya karena menunggu kapan dia akan membuka mata? Setetes kristal bening lolos dari pelupuk mata Sanum yang berhasil dilihat Elena. Kamu nangis? Tanya Elena panik. Enggak. Cuma kelilipan. Kilah Sanum cepat. Elena mendesah samar lalu membawa tubuh tinggi semampai Sanum ke dalam pelukannya. La tahu benar mengapa Sanum menangis. Kamu masih belum bisa lupain Elio ya? Tebak Elena prihatin. 116. Sanum tidak menjawab. La hanya menggeleng dalam pelukan Elena. Lupa. Mana mungkin. Elio adalah lelaki pertama yang Sanum cintai dan sampai sekarang belum ada yang mampu menggeser kedudukannya di hati Sanum. Hanya Elio. Hanya dia pemilik hati Sanum yang tidak bisa disingkirkan oleh pria manapun yang bergantian menyatakan cinta pada gadis berwajah blasteran itu. Tidak dulu, tidak pula sekarang. Kamu bisa melanjutkan hidup dengan melupakan Elio.
Aku gak mau kamu selamanya tersiksa hanya karena menunggu hal yang gak pasti. Aku mau kamu bahagia walaupun itu tanpa Elio. Aku yakin, Elio juga pasti ngerti itu ketika dia bangun nanti. Nggak semudah itu, El. Aku udah coba, tapi tetap nggak bisa. Liris Sanum putus asa. Jangan bilang bahwa Sanum tidak berusaha. La sudah melakukan semua sebisanya untuk bisa melupakan perasaannya terhadap saudara kembar sahabatnya itu. Tetapi apalah daya seorang Sanum yang hanya bisa mencintai satu orang dan tidak gampang berpindah hati. Tak ada pria yang bisa melebihi Elio dalam hal apapun. Dan Sanum tidak mampu berbuat apa-apa tentang itu. Kembali Elena hanya mendesah samar dan mengusap air mata Sanum dari wajah cantik itu. Hatinya merasa bersalah karena Sanum ikut terluka karena tragedi yang menimpa orang tuanya 4 tahun lalu dan membuat Elio ikut menjadi korban. Kak, apa kamu tidak bisa mempercepat jadwal pertemuanku dengan Tuan Elbrahim? Nol kata. Tidak bisa, Pak. Kata sekretaris Tuan Ibrahim, beliau hanya bisa ditemui pukul dan malam. Dari pagi sampai sore, jadwal beliau tidak ada yang kosong. Bima berdecih kesal mendengar penjelasan Okta. Percuma ia menyelesaikan urusan yang lain jauh lebih cepat jika pada akhirnya ia tetap tidak bisa kembali sesuai perkiraannya. Semuanya karena Tuan Elbrahim yang sangat susah diajak untuk bernegosiasi. Tuan Elbrahim, tolong mengertilah sedikit. Bima sudah merindukan istri kecilnya meski baru 2 hari berpisah. La bahkan sengaja tidak menelepon Elena karena tidak ingin semakin tersiksa karena mendengar suara indah istrinya. Bima harus bagaimana sekarang? Tuan muda, Anda tertidur. Panggil Sam hati-hati. Bima yang menenggelamkan seluruh badannya hingga kepala di dalam selimut tebal hanya menjawab malas. Tidak. Orang kepercayaan Bima yang berdiri sudah hampir 5 menit menunggu tuannya terbangun hanya menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Kenapa atasannya bisa selemas ini? Apa dia sedang sakit? Anda sedang tidak enak badan tuan muda. Tidak. Kembali Bima menjawab singkat dengan nada tanpa semangat. 117. Jika tidak sakit, lalu kenapa Anda bergelung di dalam selimut di siang hari yang terik ini tuan muda? Atau apa Anda butuh sesuatu? Saya bisa mengambilkannya untuk Anda. Tidak perlu, Sam. Kamu keluar saja. Saya tidak butuh apa-apa. Sam pada akhirnya mengalah. Benar kata Bima. Lebih baik dia keluar daripada menunggui Bima seperti patung selamat datang di depan ranjang Bima. Akan lebih berfaedah jika Sam mengerjakan sesuatu yang sempat ia tinggal tadi hanya karena mengkhawatirkan atasannya. Pria berkepala pelontos itu kemudian menuju ke ruang tamu dan menyetel televisi untuk menonton siaran sepak bola. Meski pada akhirnya Sam hanya bisa pasrah ketika tahu bahwa siaran bola favoritnya sudah lewat gara-gara terlalu lama berada di kamar Bima dan mengkhawatirkan keadaan pria itu. Pak Bima mana, Sam? Tanya Okta yang ikut bergabung duduk di samping Sam. Mendapati tubuh ramping Okta yang duduk tepat di sebelahnya, refleks Sam segera menjauhkan diri. Ada apa? Kembali Okta bertanya. Sedikit bingung karena Sam menjauh darinya secara tiba-tiba. Tidak apa-apa. Jawab San gugup. Okta baru saja hampir memicu penyakit jantung Sam. Bisa mati mendadak dia jika Okta melakukan hal tak terduga itu sekali lagi. Sementara sang sekretaris cantik hanya mengerutkan dahinya bingung dengan tingkah Sam yang sepertinya menolak bertatap mata dengan dirinya. Okta mengendus tubuhnya sendiri. Tidak bau.
Lantas kenapa Sam seperti sangat enggan berdekatan dengannya? Apa Okta semenjikan itu sampai Sam tidak sudi duduk di sofa yang sama dengannya? Sam, kok duduknya jauh banget sih? Di sini aja. Panggil Okta seraya memukul-mukul bagian sofa kosong di sebelahnya. Tidak perlu, Okta. Saya harus ke kamar sekarang. Masih ada hal yang harus saya selesaikan. Silahkan saja menonton sendiri. Pamit Sam buru-buru dengan langkah kaki terburu-buru meninggalkan Okta. Ada apa dengan Sam? Apa aku sejelek itu sehingga dia sepertinya jik sama aku? Bersambung. 118. 99. Sam buru-buru mengunci pintu kamarnya setelah dia masuk. Orang kepercayaan Bima Dirgantara itu segera mengatur deru napasnya agar kembali teratur seperti semula. Bahkan beberapa kali menamparkan wajahnya sendiri agar pikirannya tidak lagi berfokus pada Okta. Ya, tindakan Okta yang duduk secara tiba-tiba di sampingnya dengan jarak yang nyaris tidak ada benar-benar menggoyahkan hati Sam. Hanya dengan hal begitu saja, wajah Sam sudah memerah. Untung saja Okta tidak tahu. Jika sekretaris itu mengetahui bahwa Sam sangat malu jika berdekatan berdua saja dengannya, maka tamatlah riwayat Sam. Apa itu artinya Sam mulai menyukai Okta? Kaki Sam melangkah dan membawanya ke depan cermin besar yang terletak di sudut kamarnya. Dengan lekat memandangi wajahnya yang memiliki bekas luka akibat sayatan pisau tajam di pipi kiri. Tangan kekarnya bergerak mengelus bekas luka itu dengan pandangan sedih. Sadarlah, Sam. Kamu tidak pantas menyukai perempuan secantik dan sebaik Okta. Kamu harus tahu diri sedikit menjadi manusia. Apa pantas si cantik dan si buruk rupa bersanding di dunia nyata? Jawabannya tidak. Ini bukan negeri dongeng. Ini dunia yang keras. Orang seburuk dirimu, tidak berhak mengharapkan cinta dari wanita sesempurna dia. Usai rapat terakhir dengan Tuan Elbrahim yang pada akhirnya mencapai kata sepakat, Bima dan Okta sama-sama bernapas lega. Keduanya berjalan beriringan dengan senyum sumringah untuk keluar dari Nobu Restaurant, tempat pertemuan mereka dengan Tuan Ibrahim. Siapkan penerbangan malam ini juga kembali ke Indonesia. Perintah Bima tanpa melirik Okta. Matanya tetap setia memandang ke arah depan, meski lawan bicaranya berada di samping. Bukannya Anda baru ingin kembali besok? Tanya Okta memastikan. Saya berubah pikiran. Lakukan saja yang saya minta. Cari penerbangan tercepat untuk malam ini agar bisa sampai dengan cepat juga di Indonesia. Baik. Sampai di dekat mobil mereka, Sam sudah lebih dulu berada di sana dan membuka pintu mobil untuk Bima. Matanya tampak berusaha mengalihkan pandangan ketika manik hitam Okta tak sengaja berbenturan dengannya. Okta semakin bingung dibuatnya. Apa dia ada salah yang tidak ia sengaja pada Sam? Kenapa tangan kanan Bima itu seperti menghindarinya sejak tadi siang? Kita pulang malam ini juga, Sam. Tukas Bima menjelaskan pada San yang sedang menyetir. Baik Tuan Muda. Jawab Sam tanpa membantah sedikit pun. Sudah dapat tiketnya, Okta. 119. Okta yang masih sibuk bermain dengan iPad di tangannya langsung menoleh. Sudah, Pak. Penerbangan kita jam 10.15 malam ini. Oke. Sudut bibir Bima tertarik dan membentuk segaris senyum di wajah dingin itu. Sebentar lagi dia akan pulang. Sebentar lagi dia akan melepas rindu pada bocah tengil yang telah membuatnya tersiksa selama 3 malam di Kuala Lumpur. Aku pulang malam ini. Tunggu di rumah. Begitulah isi pesan Bima yang sukses membuat Elena terlonjak.
Diliriknya jam dinding yang tergantung di kamarnya dan menunjukkan pukul 9.30 malam. Astaga! Apa Bima tidak tahu bahwa ini sudah larut? Dan dia menyuruh istrinya kembali ke rumah jam segini. Kenapa, Eli? Kok kayak kaget gitu? Tanya Putri penasaran. Gak apa-apa. Cuma kayaknya aku harus pulang deh. Ucap El sedikit menyesal. Ya, kok gitu? Pak Bima kan juga besok baru pulang. Nadia menyahut dengan nada kecewa. Nggak jadi. Dia pulang malam ini, dan aku disuruh nunggu dia di rumah, balas Elena. Ih. Dasar om-om nyebelin. Masa, dia gak bisa pengertian dikit sih. El kan bukan cuma punya dia doang. El juga milik kita. Sumut Putri tidak terima. Elena tertawa mendengar ungkapan kekesalan Putri terhadap suaminya. Apa katanya tadi? Om-om nyebelin. Lihat sih. Elena juga setuju dengan kalimat itu. Tapi, bagi Elena yang sudah jatuh cinta pada om-om nyebelin itu, Bima bukan hanya sekedar menyebalkan lagi tetapi juga membuat rindu. Jadi kamu mau pulang sekarang? Ujar Diva menengahi. Lia. Aku harus pulang sekarang. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Kita ngerti kok, kalau sahabat kita satu ini udah menikah. Menuruti perkataan suami adalah tugas utama kamu sekarang, seru Diva seraya tersenyum. Makasih ya, kalian udah mau ngerti posisi aku. Ya, harus dong. Kita kan juga sayang sama kamu. Tapi, El, Putri sama yang lain boleh main ke rumah kamu nggak? Tanya Putri polos. Bolehlah. Kapanpun kalian mau, kalian bisa datang. Malahan aku pasti bakalan lebih senang lagi kalau kalian bisa ke sana sering-sering. Tapi, disediain makanan enak kayak kemarin kan? Tangan Nadia dan Diva sudah mendarat telak di kepala Putri. Gadis lucu itu meringis sakit dengan tatapan protes. Makanan aja di otak ini bocah. Omel Nadia kesal. Dirinya kemudian beralih menoleh pada Elena. 120. Ya udah, sana pulang. Usir Nadia dengan nada bercanda. Lia iya. Balas Elena tertawa. Sudah beberapa kali Elena menengok ke arah pintu gerbang dari atas balkon kamarnya, namun tanda-tanda kedatangan Bima belum juga ada. Gadis manis itu bahkan sudah berusaha menahan rasa kantuk yang menyerang sejak tadi dengan mencuci muka beberapa kali. Di mana suami tampannya itu? Elena bahkan sudah menelepon Bima beberapa kali namun ponsel pria dewasa itu tidak dapat dihubungi. Ingin menghubungi Sharon atau Okta, Elena tidak memiliki nomor ponsel mereka. Lelah menunggu, akhirnya Elena memutuskan merebahkan tubuh mungilnya di ranjang sambil memejamkan mata sebentar.